Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam rangka membaca kitab Al-Arba'una Hadithan An-Nabawiyah fi Minhajid Da'wati Salafiyah, 40 hadis tentang metodologi dakwah salaf yang ditulis oleh Said Muhammad Musa Hussein Idris Al-Salafi hafizahullah ta'ala. Dan kitab ini diberikan kata pengantar oleh Fadilatul Syekh Al-Allam Al-Muhaddith Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Nurul Iman Serengseng, dan juga para pemirsa Asil TV dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan ini adalah pertemuan pertama setelah kita vakum karena pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan ini pertemuan pertama dan terus berlanjut. Dan pada pertemuan ini kita mengulang apa yang sudah kita pelajari dari hadis-hadis, dari 40 hadis yang disebutkan di dalam kitab ini. Dan
kita mengulangnya dari mulai kata pengantar yang disebutkan oleh penulis, yaitu penulis menyebutkan bahwasanya para ulama rahimahumullahu ta'ala dari mulai semenjak dahulu sampai dalam waktu-waktu kurun terakhir sekarang ini, mereka mengerjakan sebuah kegiatan, yaitu mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok agama atau juga cabang-cabang agama, atau juga dalam permasalahan tertentu yang berkaitan dengan agama. Dan 40 hadis ini disebutkan di dalam hadis yang berbunyi, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan fi min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafalkan atas umatku 40 hadis dari perkara agama, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus hari kiamat ia di dalam kelompok para ahli fikih dan para ulama. Jadi memang kegiatan para ulama yang mengumpulkan 40 hadis maka didasari dengan hadis ini. Seperti misalkan yang terkenal Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka mereka atau beliau mengumpulkan hadis sebanyak 42 lebih detailnya, dan 40 secara umum. Dan hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis yang lemah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wattafaqal huffadhu ala annahu hadithun dha'if wa in kathurat turuquhu. Dan para ahli hadis bersepakat bahwasanya hadis mengumpulkan 40 hadis yang diajarkan kepada umat Islam dan akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kelompok orang-orang yang ahli fikih dan para ulama. Ini adalah hadis yang lemah meskipun riwayat-riwayatnya banyak. Dan hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadits Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah nomor 4589. Tetapi meskipun hadisnya lemah, maka para ulama banyak mengerjakan hadis ini, yaitu mengumpulkan 40 hadis berkaitan dengan masalah tertentu kemudian diajarkan kepada umat Islam. Dan 40 hadis yang sangat terkenal adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya beliau mengumpulkan hadis-hadis pokok-pokok Islam. Nah, kemudian penulis kita yaitu Sa'id Musa rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala mengatakan, berdasarkan hadis ini maka saya ingin mengumpulkan 40 hadis, wahia arba'una hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik, yaitu 40 hadis yang menggabungkan perkara-perkara agama, akidah Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan bahwa kitab ini yang di dalamnya terdapat 40 hadis ada yang sahih dan kebanyakannya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian beliau menyebutkannya tanpa sanad, yaitu tanpa perawi.
agar mudah dihafal dan agar mudah diambil manfaatnya. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, lalu setelah itu penulis mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan as-sunnah wal minhaj. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan minhaj. Minhaj artinya metode beragama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjelaskan setelah habis zaman kenabian dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah zaman yang mana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang sudah diancamkan kepada mereka, yaitu keluarlah pokok-pokok kebid'ahan dan terjadilah ikhtilaf di antara para ulama yang sangat banyak, dan terjadilah orang-orang mengikuti hawa nafsu karena zaman kenabian sudah habis dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, muncul pokok-pokok dari bid'ah dan muncul perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak sekali perkataan-perkataan para ulama dari para sahabat yang menyebutkan tentang berpegang teguh. Di antaranya dibawakan oleh penulis di sini. Seperti misalkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma farihtu bi syai'in min al-Islam ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa." Aku tidak pernah gembira dengan sesuatu dari agama Islam yang lebih menggembirakan di dalam hatiku bahwasanya tidak ada sesuatu dari hatiku, dari hawa nafsu yang masuk ke dalam hatiku. Aku tidak pernah gembira dalam agama Islam bahwa tidak pernah ada bid'ah, hawa nafsu yang masuk ke dalam hati Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sangat-sangat menjaga akan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga menjaga metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, begitu juga perkataan Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Ma adri ayyun ni'mataini alayya a'zam." Aku tidak mengetahui nikmat apa yang lebih besar dari dua nikmat. Aku tidak mengetahui nikmat apa yang lebih besar dari dua nikmat. Kemudian Abu Aliyah melanjutkan perkataannya, "Idz akhrajani Allahu minasyirki ilal Islam." Nikmat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan aku dari kesyirikan dan memasukkanku ke dalam Islam.
au asamani fil Islam an yakuna li fihi hawa. Atau nikmat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjagaku di dalam agama Islam sehingga tidak masuk bid'ah dan hawa nafsu saat aku menjadi seorang muslim. Ini dua nikmat yang para salafus saleh bingung mana yang lebih besar di antara dua nikmat tersebut. Yang pertama, meninggalkan kesyirikan, masuk Islam. Ini nikmat paling besar. Ada nikmat yang juga besar, yaitu selama menjadi seorang muslim tidak masuk ke dalam perbuatan bid'ah dan hawa nafsu. Abu Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i, beliau tidak mengetahui mana dua nikmat yang lebih besar di antara dua nikmat tersebut. Mana nikmat yang lebih besar di antara dua nikmat tersebut? Masuk Islamkah, meninggalkan kesyirikan, atau di dalam Islam tidak masuk kepada perbuatan bid'ah? Menunjukkan bagaimana sangat besarnya nikmat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat besarnya nikmat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari perbuatan bid'ah. Kemudian juga perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-Fudail bin Iyad, ulama Islam zaman tabi'i yang melihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tuba liman mata 'alal islami was sunnah. Sungguh bahagia orang yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana kadzalik falyukthir min qawli masya Allah. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, maka sering-seringlah ucapkan dengan ucapan masya Allah. Jadi dua nikmat yang sangat berharga bagi seorang manusia adalah masuk Islam, yang kedua berada di atas sunnah, jauh dari perbuatan bid'ah. Garis bawahi baik-baik. Dua nikmat yang sangat berharga bagi seorang muslim adalah masuk Islam, dan yang kedua berada di atas sunnah, jauh dari bid'ah. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Urwah yang mana dengan sanadnya meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i seorang ulama salaf. Beliau berkata, ra'aitu rabbal izzati fil manam. Aku melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Faqala li, lalu di dalam mimpi tersebut Allah berfirman, ya Abdurrahman, anta alladhi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wahai Abdurrahman, apakah engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar? Faqultu bifadlika ya Rabb. Lalu Imam Al-Auza'i berkata, ini semua dengan petunjukmu dan karuniamu wahai Allah. Kemudian aku berkata, ya Rabbi amitni 'alal Islam. Lalu aku berdoa, wahai Allah, matikan aku di atas Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi tersebut menjawab, was sunnah. Matikan aku di atas Islam dan sunnah. Jadi sunnah adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab ini berbicara tentang 40 hadis yang dikumpulkan oleh Sa'id Musa hafizahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berkaitan dengan manhaj, metode beragama. Dan perkataan-perkataan yang saya bacakan tadi dari para ulama menunjukkan bagaimana kedudukan sunnah yang sangat tinggi dalam agama Islam, kedudukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi dalam agama Islam. Lihat lagi perkataan Al-Imam Al-Mubajjal Abdullah bin Mubarak rahimahullah.
Beliau berkata, "I'lam akhi anna al-mauta al-yawma karamatun likulli muslimin laqiyallaha 'ala sunnah." Subhanallah. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa kematian pada hari ini yang merupakan kemuliaan bagi seorang muslim adalah saat dia bertemu dengan Allah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dari perbuatan bid'ah. Ini adalah sebuah karamah ketika seorang bisa mati di atas sunnah, jauh dari perbuatan bid'ah, maka ini adalah sebuah karamah. Maka berusahalah agar seseorang mati di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dan sangat jauh dari perbuatan bid'ah. Ini perkataan agung. Annal mauta al-yawma karamatun likulli muslim laqiyallaha 'ala sunnah. Kematian hari ini yang merupakan karamah, keramat bagi seorang muslim adalah saat dia mati bertemu dengan Allah dalam keadaan di atas sunnah, jauh dari perbuatan bid'ah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata ketika beliau ditanya oleh Imam Al-Marwazi, "Man mata 'ala al-Islam mata 'ala khair." Faqala lahu Ahmadu, "Uskut. Man mata 'ala al-Islami was sunnah mata 'ala al-khairi kullih." Lihat, Imam Al-Marwazi berkata kepada Imam Ahmad, apakah siapa yang mati di atas Islam, dia mati di atas kebaikan? Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata, diam engkau. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah. Lihat ya, siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia mati di atas kebaikan seluruhnya. Sekali lagi, Islam berarti dia berkaitan dengan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Sedangkan sunnah tidak melakukan perbuatan bid'ah. Maka harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Meninggal di atas Islam dan sunnah. Meninggal di atas Islam meninggalkan kesyirikan, dan meninggal di atas sunnah meninggalkan perbuatan bid'ah. Itulah kebaikan yang hakiki. Kemudian juga penulis membawakan perkataan Talhah bin Ubaidillah Al-Baghdadi rahimahullah. Waktu itu beliau bersama-sama Imam Ahmad naik di atas sebuah kapal. Maka Imam Ahmad banyak diam. Kemudian jika beliau berbicara, beliau mengucapkan, Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Ini bagus dibaca oleh kita semua. Doa yang diwariskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan sunnah. Matikan aku di atas Islam artinya terlepas dari kesyirikan, dan matikan aku di atas sunnah artinya terlepas dari perbuatan bid'ah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga sering berdoa di dalam doanya, amatanallahu 'alal islami was sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Ini dihafal baik-baik doanya seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam. Maksudnya terlepas dari kesyirikan. Was sunnah, terlepas dari perbuatan bid'ah. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, kitab yang sangat agung. Beliau mengatakan, i'lamu, ketahuilah wahai kalian seluruhnya,
annal islama huwa sunnah was sunnatu huwa al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah kalian seluruhnya bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak berdiri salah satu dari keduanya tidak berdiri keduanya kecuali dengan yang lainnya. Tidak berdiri salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Islam tidak akan tegak kecuali dengan sunnah. Sunnah tidak akan sempurna kecuali dengan Islam. Dan sekali lagi, Islam maksudnya adalah terlepas dari kesyirikan, dan sunnah artinya adalah terlepas dari perbuatan bid'ah. Kemudian begitu juga penulis membawakan perkataan ulama salaf yang lainnya, di antaranya Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Beliau mengatakan as-sunnatu fil islami a'azzu minal islami fi sairil adyan. Ini perkataan berat. Kedudukan sunnah di dalam Islam, sunnah di dalam Islam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Islam, tidak ada bid'ah dalam Islam, ini lebih berharga dibandingkan kedudukan Islam dibanding seluruh agama-agama lainnya. Kedudukan sunnah dalam Islam lebih berharga dibandingkan kedudukan Islam dibandingkan seluruh agama-agama lainnya. Islam dibandingkan seluruh agama-agama lainnya adalah agama yang paling diridhai oleh Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling disukai oleh Allah adalah Islam. Tetapi kedudukan Islam dibandingkan seluruh agama lebih tinggi kedudukan sunnah di dalam Islam. Kedudukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa bid'ah di dalam agama Islam lebih tinggi dibandingkan Islam itu sendiri dibandingkan seluruh agama. Menunjukkan bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat agung kedudukannya. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, beliau juga membawakan perkataan ulama salaf lainnya, Malik bin Mighwal. Beliau berkata, idza tasamma ar-rajulu bighairil islami was sunnah fa'alhiqhu bi ayyi din syi'ta. Jika seseorang menamai dirinya dengan selain atau menyandarkan dirinya dengan selain Islam dan selain sunnah, maka silahkan gandengkan, masukkan, kelompokkan dia ke dalam agama mana saja yang engkau kehendaki. Artinya inti dari Islam adalah ajaran Islam itu sendiri, tidak melakukan kesyirikan, dan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terlepas dari perbuatan bid'ah. Nah, kemudian itu adalah pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang bagaimana kedudukan sunnah di dalam agama Islam menurut para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian beliau membawakan muqaddimah, pendahuluan yang kedua, yaitu ahammiyatut taqayyudi bifahmi wa minhajis salafis salih. Pentingnya berpegang teguh dengan pemahaman dan metode para salafus salih. Dan para salafus salih yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik radhiyallahu anhum wa rahimahum. Beliau membawakan sebuah judul di dalam pendahuluan beliau, pentingnya berpegang teguh dengan pemahaman dan metode beragama para salafus saleh. Kenapa penting? Karena dengan berpegang teguh dengan pemahaman dan metode beragama para salafus saleh,
maka seseorang akan terlepas dari al-khata' waz zalal, dari kesalahan dan ketergelinciran dalam mengamalkan agama. Ya, seseorang kalau berpegang teguh dengan pemahaman dan metode para salafus saleh, maka dia akan terlepas dari kesalahan dan ketergelinciran dalam melaksanakan agama. Mengapa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penting sekali untuk berpegang teguh dengan pemahaman dan juga metode para salafus saleh? Karena ajaran para salafus saleh senantiasa bersumber kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaran para salafus saleh murni dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajaran para salafus saleh senantiasa mudah, tidak menyulitkan umat Islam. Metode yang dipakai oleh para salafus saleh sangat mudah. Sebagaimana dalam hadis Rasul, innama bu'ithtum muyassirin la mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun lan yushadda ad-dina illa ghalabah." Sesungguhnya agama Islam adalah mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam agama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Taib. Itu adalah pendahuluan yang dibawakan oleh penulis, yaitu Fadilatul Syekh Sa'id Husain Idris hafizahullahu ta'ala. Sekarang tema atau buku kita berjudul Al-Arba'una Hadithan An-Nabawiyah fi Minhaji Ad-Da'wah As-Salafiyah. 40 hadis di dalam minhaj dakwah salaf. 40 hadis di dalam minhaj. Maksud minhaj nanti kita akan bahas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, minhaj artinya adalah jalan yang terang, jelas. Minhaj artinya adalah jalan yang terang dan jelas. Berarti manhaj salaf, jalan yang terang dan jelas dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Adapun salaf diambil dari kata-kata al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu. Dan yang dimaksud dengan as-salaf as-salih adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi buku ini atau kitab ini mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan dakwah dan metode beragama yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sekali lagi, kitab ini Al-Arba'una Hadithan An-Nabawiyah fi Minhaji Ad-Da'wah As-Salafiyah, 40 hadis tentang metode atau jalan dakwah salaf, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara beragama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bagaimana metode-metode mereka? Taib. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, hadis yang pertama, sekali lagi ini adalah pendahuluan dan pengulangan dari yang sudah kita pelajari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sebutkan hadis yang pertama, masih berkaitan dengan kata as-salaf. As-salaf tadi secara bahasa orang-orang terdahulu. As-salaf secara
istilah syariat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik radhiyallahu anhum wa rahimahum. Dan pengucapan kata salaf dan juga menyandarkan diri kepada pemahaman para salaf yang akhirnya yang mengikuti pemahaman para salaf disebut dengan salafi, maka ini adalah sudah disebutkan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu sampai sekarang. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, contoh misalkan Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Kata beliau, menukilkan perkataan Imam Ad-Daruqutni, ma syai'un abghadhu ilayya min ilmil kalam. Kata Imam Ad-Daruqutni, imam ahli hadis, tidak ada sesuatu yang paling aku benci dibandingkan ilmu kalam. Kemudian Imam Ad-Daruqutni berkata, lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam walal jidal wala khadha fi dhalik. Bahwasanya Imam Ad-Daruqutni tidak pernah masuk sama sekali di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu perdebatan, dan tidak menyibukkan diri di dalamnya. Bal kana salafiyan, tetapi beliau adalah seorang yang salafi. Jadi penggunaan kata salaf sudah mulai ada dari mulai semenjak dahulu, bukan zaman sekarang saja abad ke-15 Hijriah. Dari mulai abad ke-8 Hijriah sudah mulai ada penggunaan tersebut. Lihat lagi di dalam biografi Muhammad bin Al-Mufaddal Al-Bahrani, kana dayyinan khairan salafiyan mahiban. Bahwasanya Muhammad bin Muhammad Al-Bahrani seorang yang ahli agama, orang yang baik dan salafi, mahiban, sangat berwibawa. Kemudian juga dalam biografi Yahya bin Ishaq Asy-Syaibani, seorang ulama, beliau menyebutkan wa kana 'arifan bil madhab khairan mutawadhi'an salafiyan hamidal ahkam. Dan beliau seorang yang mengetahui tentang madhab fikih, maksudnya seorang yang baik, seorang yang tawaduk, rendah hati, seorang yang salafi. Ini maksud saya adalah bahwasanya penggunaan kata salaf, salafi sudah mulai semenjak dahulu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru yang dituduhkan kepada dakwah salaf bahwasanya ini hanya baru ada ketika abad ke-13 Hijriah saja, semenjak keluarnya dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Taib. Di sana ada istilah lain, salaf, salafi dan salafiyah. Salafiyah adalah ajarannya, salafi orang yang mengikuti ajaran salaf, dan salafiyah ajaran yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan dipahami oleh para salafus saleh, dipahami oleh para salafus saleh. Taib. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis, bahwasanya ini adalah hadis yang berkaitan dengan dakwah salaf. Hadis yang pertama yaitu yang berkaitan dengan keikhlasan. Jadi dakwah salaf dibangun di atas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan keikhlasan. Jadi dakwah salaf, dakwah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik rahimahumullah, dibangun di atas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Hadisnya berbunyi, riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan atau tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia berarti berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka berarti dia berhijrah kepada apa yang sudah dia niatkan. Ini hadis pertama yang berkaitan dengan dakwah salaf. Hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim, yaitu hadis yang pendek hadisnya dan banyak luas maknanya. Dan jawami'ul kalim adalah termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pendek tetapi banyak dan luas maknanya dan merupakan pokok dari syariat Islam. Hadis ini merupakan pokok dari syariat Islam. Seluruh amal ibadah kita harus ada niatnya. Ya, hadis ini merupakan kaidah dasar dalam agama Islam. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang merupakan sumber dari ajaran Islam. Karena niat adalah dasar dalam beramal. Digaris bawahi baik-baik. Niat adalah dasar dalam beramal. Tidak diterima amalan kecuali dengan niat. Niat adalah dasar dalam beramal. Dia bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Bahkan sampai-sampai Abu Ubaid rahimahullah berkata, "Laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma' wa aghna wa aktsara faidatan min hadzal hadis." Tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi yang lebih luas, lebih banyak faedahnya dibandingkan hadis niat. Dakwah salaf senantiasa memperhatikan niat. Ceramah ini sedang apa niatnya? Menuntut ilmu sedang apa niatnya? Bekerja apa niatnya? Beramal ibadah apa niatnya? Nolong orang apa niatnya? Dan seterusnya. Dakwah salaf senantiasa memperhatikan perkara keikhlasan, dan keikhlasan berkaitan dengan niat. Makanya tadi Abu Ubaid rahimahullah berkata, tidak ada dalam hadis dari Rasulullah SAW yang lebih umum, yang lebih banyak faedahnya dibandingkan hadis ini, yaitu hadis tentang niat. Saya nasihatkan, ya, jaga dan perhatikan selalu niat kita dalam segala macam aktivitas, terutama ibadah kita. Perhatikan, apakah niatnya ikhlas hanya karena Allah, ingin dapat pahala dari Allah, atau menuju niatannya hanya kepada Allah atau tidak. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata tentang hadis niat yang saya sebutkan tadi. Kata Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ulama Islam abad kedua Hijriah, dan para ulama bersepakat bahwasanya, ini perhatikan, ini penting. Di dalam agama Islam ada istilah mujaddid, pembaharu agama Islam, yang diutus oleh Allah di setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun ada diutus pembaharu. Setiap 100 tahun ada diutus pembaharu. 100 tahun pertama, ini kan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. 100 tahun pertama siapa pembaharunya? Pembaharunya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in. 100 tahun kedua siapa pembaharunya? Pembaharunya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Ini kedudukan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan,
hadzal haditsu thuluthul ilm wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Hadis ini sepertiga ilmu keislaman. Jadi kalau seandainya ada sepertiga, ya, kemudian ini dibagi tiga, sepertiganya adalah hadis tentang niat, dan hadis ini masuk ke dalam 70 bab di dalam ilmu fikih. Maka saya nasihatkan sekali lagi, ya, untuk diri saya pribadi dan seluruh jamaah sekalian, apapun ibadah yang kita kerjakan, mau ibadah-ibadah yang ada praktiknya, sholat, puasa, zakat, haji, ataupun membaca Quran, berzikir, atau ibadah-ibadah yang tidak ada praktiknya secara khusus, bantu orang, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, maka semuanya harus diniatkan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan selalu perkara niat, karena dia masuk ke dalam 70 pintu dari pintu-pintu fikih. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa sababu dzalika anna kasbal 'abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihihi wan niyyatu ahaddu al-aqsami tsalatsa. Mengapa hadis tentang niat merupakan sepertiga dari ajaran Islam? Karena amalan hamba tidak lepas dari 3 poin. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh, ya, dan niat berkaitan dengan amalan hati. Itulah disebut niat adalah sepertiga, atau hadis niat adalah sepertiga dari ilmu keislaman, ya, sepertiga dari ilmu keislaman. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saking pentingnya memperhatikan niat ini, maka para ulama rahimahumullah ta'ala menganjurkan setiap orang yang ingin menulis buku, ini terutama para ustadz, para pendakwah, ya, urusannya bukan banyak-banyakan buku, urusannya bukan banyak-banyakan tulisan, tetapi urusannya adalah ikhlas atau tidak niatnya, bermanfaat atau tidak niatnya. Karena kita sudah bisa mengambil pelajaran dari ulama-ulama terdahulu. Banyak yang bukunya, ada seorang ulama yang bukunya banyak, tetapi dari sekian banyak buku tersebut hanya satu yang bermanfaat dan diambil banyak manfaatnya oleh kaum muslimin dan para ulama dari buku tersebut. Jadi ukurannya bukan banyak-banyakan, tetapi ukurannya adalah niat. Makanya para ulama mengatakan dianjurkan bagi siapa yang menulis buku, kitab, maka lebih baik dia menuliskan tentang hadis ini pertama kali sebelum dia menulis buku. Seperti perkataan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, seorang ulama salaf, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal kitab, bihadzal hadis. Siapa yang ingin menulis kitab, buku, hendaklah dia memulai dengan hadis ini. Hadis tentang apa? Niat. Maka kita yang merupakan orang-orang awam ini juga demikian. Apa saja yang kita lakukan, perhatikan niat kita. Ya, apa saja yang kita lakukan, perhatikan niat kita. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan niat dalam agama Islam. Dan niat itu mencakup seluruh amal. Tidak sah amal saleh dan tidak diterima kecuali dengan niat yang benar. Tidak sah amal saleh dan tidak diterima amal saleh tersebut kecuali dengan niat yang benar. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan berdasarkan niatnya. Kalau bisa kita maknai, sesungguhnya amalan-amalan saleh berdasarkan niat-niat saleh. Adanya amal saleh karena adanya niat yang saleh. Kalau tidak ada niat saleh, maka tidak ada amal saleh. Makanya yang malas-malas
beramal ibadah, padahal amal ibadah tersebut sanggup dia kerjakan, itu berarti bermasalah pada niatnya. Saya beri contoh ya. Salat zuhur nanti, kita salat zuhur bersama-sama berjamaah. Sebelum zuhur ada qabliyah, sebelum zuhur ada qabliyah, dan setelah zuhur ada ba'diyah. Jika seseorang niatnya saleh, maka dia akan mengerjakan qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Tapi jika seseorang niatnya tidak saleh, yang akhirnya tidak menghasilkan amal saleh, maka akhirnya walaupun sholat qabliyah dan ba'diyah itu mudah, apalagi di masjid banyak yang mengerjakan, banyak kawan-kawan yang mengerjakan, tetap dia tidak mengerjakannya. Dia lebih suka scroll up Instagram dan Facebook saat orang-orang qabliyah ba'diyah. Betul apa betul? Itu bermasalah pada niatnya. Ya. Jadi maksud dari hadis tersebut, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Maksudnya adalah sesungguhnya amal saleh tergantung niat saleh. Ada niat saleh, pasti ada amal saleh. Amal saleh ada karena ada niat saleh. Jika tidak ada niat saleh, maka tidak ada amal saleh. Berarti yang malas-malas bangun malam, witir hanya 1 rakaat, witir 1 rakaat, masa nggak bisa 1 rakaat? Bahkan bisa dikerjakan setelah sholat isya. Anda setelah sholat isya di masjid Nurul Iman, kemudian sholat 2 rakaat qabliyah, baru setelah itu sholat witir 1 rakaat. Nggak bisa. Kenapa? Karena bermasalah pada niat. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, lalu Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, ini yang pertama tadi, penggalan hadis yang pertama berkaitan dengan amalan. Penggalan hadis yang kedua berkaitan dengan si pelaku amalan. Si pelaku amalan. Siapa yang berniat baik, maka diganjar dengan kebaikan. Siapa yang berniat buruk, maka dia akan mendapatkan apa yang sudah dia niatkan. Setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Jadi penggalan hadis pertama berkaitan dengan apa? Amalan. Penggalan hadis kedua berkaitan dengan apa? Pelaku amalan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, dalam hadis tadi Rasulullah SAW menggambarkan contoh, kata beliau, bahwa setiap amal tergantung niat, setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Contohnya berhijrah. Siapa yang niatnya baik, maka pasti dia akan berhijrah. Siapa yang niatnya ikhlas, maka pasti dia semangat berhijrah, meskipun meninggalkan anak, mungkin istri, mungkin kampung halaman, mungkin perdagangan, perniagaan di kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Tapi karena ada niat yang salihah, niat yang ikhlas, maka akhirnya dia tempuh kesulitan tersebut. Setiap kali ada niat, pasti ada apa? Amal. Jika tidak ada amal, pasti bermasalah pada niatnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, saat dia berhijrah, kalau dia niatnya ikhlas hanya karena Allah, maka dia akan dapat pahala dari Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak ikhlas karena Allah, ingin dunia, ingin wanita, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya ingin menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas itu prakteknya ada 2. Ikhlas, misalkan sholat yang ikhlas, atau amal ibadah yang ikhlas. Ikhlas itu prakteknya ada 2. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Saat mengamalkan amal ibadah tersebut, dia hanya menuju kepada Allah,
tidak menuju kepada selain Allah. Itu namanya ikhlas. Saya beri contoh, menyembelih hanya karena Allah, dia tuju niatnya karena Allah. Bernazar hanya karena Allah, mewajibkan sesuatu pada diri sendiri hanya karena Allah, dia tuju niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Contoh yang lain, bertawakal hanya kepada Allah, dia niatnya dalam bersandar untuk mendapatkan, bersandar hati untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat hanya kepada Allah. Itu namanya praktek ikhlas yang pertama. Dia tujukan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu praktek ikhlas yang pertama. Dia bersyukur, dia bersabar hanya karena Allah. Dia berdoa, meminta sesuatu, isti'anah, meminta perlindungan, isti'adah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah hanya kepada Allah. Itu praktek ikhlas yang pertama. Praktek ikhlas yang kedua adalah beramal ibadah hanya ingin pahala dari Allah. Nah, beda dua hal tadi. Paham bedanya? Jadi yang pertama niatannya kepada Allah semata, yang kedua ingin pahala hanya dari Allah semata. Paham ini? Contoh, kita sholat, apa yang kita inginkan dari sholat kita? Pahala hanya dari siapa? Allah. Puasa, menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Apa yang kita inginkan dari puasa tersebut? Pahala dari siapa? Allah. Itu praktek ikhlas. Zakat, haji, zakat mengeluarkan harta yang sudah kita kumpulkan capek-capek, hujan panas yang kita kumpulkan, setelah sampai nisab kita keluarkan. Mengapa kita keluarkan? Saya mengeluarkan zakat dengan ikhlas. Apa maksudnya mengeluarkan zakat dengan ikhlas? Saya mengeluarkan zakat hanya karena ingin pahala dari Allah. Paham ini? Beda dengan praktek yang pertama tadi. Praktek yang pertama tadi menunjukkan niat kepada Allah. Praktek yang kedua berharap pahala hanya dari Allah. Praktek yang pertama berdoa kepada Allah, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'adzah hanya kepada Allah, tidak kepada orang mati, tidak kepada jin, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan praktek ikhlas yang pertama. Praktek ikhlas yang kedua adalah sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir hanya ingin apa? Pahala dari Allah. Paham sekarang para ikhwah? Nah, itu namanya ikhlas. Dan sering penggunaan kata ikhlas di dalam prakteknya keliru. Misalkan orang punya hutang kepada kita, lalu temannya bilang, udah deh ikhlasin aja. Masuk nggak dengan dua praktek tadi? Tidak. Ikhlas yang dimaksud udah deh ikhlasin aja, itu maksudnya adalah rela, udah relain aja. Paham ya? Udah relain saja, halalkan saja, tidak perlu ditagih lagi. Nah, jadi sering penggunaan kata-kata ikhlas orang tidak paham. Sudah paham sekarang ya? Ikhlas itu ada dua prakteknya. Ada dua prakteknya. Taib. Sekarang hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu tauhidu masdarit talaqqi. Termasuk metodologi dakwah salaf adalah tunggal di dalam sumber referensi. Nah, bahasanya begitu. Apa sih, Sat? Ngomongnya susah amat dipahami. Maksudnya gini, satu dalam sumber hukum kita bersumber dari Al-Quran dan hadis serta ijma'. Ijma' pun harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang dimaksud sekarang.
Jadi metode dakwah salaf adalah tauhid masdarit talaqqi, menyatukan sumber pengambilan sumber hukum, penyatuan pengambilan sumber hukum. Sumber hukum kita satu, apa itu? Al-Quran, hadis, ijma'. Ijma' pun berdasarkan Al-Quran, hadis. Kita tidak mengambil sumber hukum dari macam-macam, dari akal, perasaan, logika, budaya, enggak. Kita ambil sumber hukumnya dari satu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Kan kita 40 hadis ya. Hadis yang kedua yaitu dari Abdullah bin Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Sunanul Kubra. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa fi hajjatil wada' faqala ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasabtum bihi falan tadhillu abada kitaballahi wa sunnati. Yang artinya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan manusia seluruhnya pada haji wada. Haji wada adalah haji yang dilakukan pada tahun ke-10 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Haji wada dinamakan haji wada karena haji yang terakhir. Setelah itu Rasulullah SAW tahun ke-11 Hijriah beliau wafat. Beliau bersabda waktu itu di depan seluruh para sahabat, wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, selama kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Lihat, di sini bukan pengklaiman kita yang nggak pernah sesat, bukan. Siapa yang berpegang teguh dengan ini yang nggak pernah sesat? Jadi jangan sampai nanti dituduh, tuh lihat tuh, kayak surga milik sendiri. Ya, enggak, kita malah paling takut. Jangan, kita nggak tahu diwafatkan dalam keadaan apa ini. Cuma kita baca hadis. Hadisnya berbunyi begitu, siapa yang berpegang teguh maka tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan sunnahku. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gelas gede banget kayak punya jin tomang. Siapa wanita? Baik. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Yang terjadi di media sosial sekarang ini sedikit berkaitan dengan hal-hal yang besar-besar ya. Yang terjadi zaman sekarang adalah salah satu tanda hari kiamat, itu melimpah ruahnya harta sehingga orang semuanya berlebih-lebihan, makan, mukbang itu haram dalam agama Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa kulu, Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sikap berlebih-lebihan. Itu haram dalam agama Islam. Dan ada dua kaidah untuk makan dan minum yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kemudian dilengkapi oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan ini diambil dari hadis Rasul, metode makan dan minum ya. Yang pertama yaitu la ta'kul illa wa anta tashtahi. Jangan kamu makan kecuali kamu dalam keadaan ingin makan. Jangan kamu makan kecuali kamu dalam keadaan ingin makan. Wala taqum
wa anta tashtaki, dan jangan kamu berhenti dalam keadaan kamu kesakitan akibat kekenyangan. Jadi ada orang makan kadang-kadang dalam keadaan dia tidak ingin makan, sudah kenyang. Ada orang minum kadang-kadang dalam keadaan dia tidak ingin minum, sudah hilang rasa hausnya. Maka jangan kamu makan kecuali dalam keadaan kamu ingin makan. Dan jangan kamu berdiri berhenti dari makan dalam keadaan kamu kesakitan karena kekenyangan. Aduh. Tadi aduh karena kelaparan, habis makan aduh karena kekenyangan. Ini kaidah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih beliau mengatakan, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Kalau seandainya hawa nafsunya tetap ingin makan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan habis makan. Ada kan sebagian orang habis makan, aduh, mukbang tuh maksudnya, ya, haram dalam agama Islam, diharamkan. Apalagi dengan apalagi dengan itu dia mendapatkan uang, dan itu banyak dalam orang-orang membuat video dengan mengerjakan yang haram agar dapat uang. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini gara-gara gelasnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah sesat. Sesat dari apa? Dari jalan yang menyimpang. Dan ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah berpegang teguhlah terus terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang nanti Al-Quran dan Sunnah ini dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, berpegang teguhlah karena sudah dijamin oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Yang berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah sesat. Berpegang teguh dalam hal apapun, dalam hal akidah, yaitu keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah, penghambaan diri, praktik penghambaan diri kepada Allah, atau muamalah, hubungan interaksi sosial sesama makhluk, suami, istri, bapak, ibu, kemudian anak, orang tua, tetangga, rahim, hubungan antara rahim, hubungan antara tetangga, hubungan antara pemerintah, rakyat. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis, pasti tidak akan pernah sesat. Jangan pakai akal, logika, perasaan, adat kebiasaan menurut orang banyak, atau budaya yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis, pasti tidak akan pernah menyimpang, pasti akhirnya pasti baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Perhatikan baik-baik, wahai orang beriman, jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu lebih baik. Itu kita harus yakin tuh. Hukum Al-Quran dan hadis lebih baik dan lebih bagus hasilnya. Akhirnya pasti lebih baik. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Apapun permasalahannya, adab dan akhlak pasti hasilnya lebih baik. Saya beri contoh adab dan akhlak misalkan. Kadang-kadang kita mengalah dalam hal ini karena keadaan, Ustaz. Padahal kalau kita biasakan dan kita praktekkan, insya Allah bisa. Yaitu misalkan
Saya pernah buat di media sosial saya tentang video bagi pemilik kafe. Tidak ada musik, tidak ada rokok, tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan tanpa mahram. Ada orang komentar, udah Ustaz, ke planet aja ente, nggak bisa tinggal di Indonesia. Ya, subhanallah. Ya, dia dengan perkataan itu perkataan berat. Kenapa? Karena seakan-akan dia menuduh syariat Islam membuat orang hidup sulit. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan saya berpesan, ini beberapa kali saya sering pesankan. Tadi malam juga di Raja TV. Saya pesan, para pendakwah, apapun status Anda di masyarakat, Ustaz, Kiai, Gus, Habib, apapun yang mendakwahi, yang menjadi tokoh agama, harus jujur dengan umatnya. Sampaikan yang hak-hak, yang batil-batil. Tidak perlu mencela-mencela. Yang hak-hak, yang berikhtilat di dalam pernikahan, resepsi pernikahan, batil-batil, sampaikan. Harus dididik umat. Kenapa? Umat ini sesuai dengan tokoh agamanya. Umat ini sesuai dengan tokoh agamanya. Seperti santri sesuai dengan peraturan pesantren yang dibuat oleh pengurus pesantrennya. Umat akan mengikuti. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini yang kedua, bahwa sumber referensi di dalam Islam, dan itu merupakan metode dakwah salaf, adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah dia sejajar dengan Al-Quran, dan ini berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Abu Daud. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan semisal dengannya, bersamaan dengannya. Apa itu? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang tidak suka Islam umat Islam berjalan di atas ajarannya, dia akan memporak-porandakan salah satu dari sumber referensi ini. Dan yang paling mudah adalah meragukan tentang eksistensi hadis sunnah Rasul sebagai sumber Islam. Mulai nabinya dia gerogoti. Kenapa Nabi Muhammad SAW selalu perkataannya sebagai dianggap wahyu? Dipertanyakan. Kemudian para sahabat yang meriwayatkan dari Nabi digerogoti keyakinannya di tengah kaum muslimin. Jangan-jangan para sahabat itu lupa ataupun begini atau macam-macam. Itu semua tujuannya apa? Agar sumber referensi ini sudah tidak menjadi valid lagi di tengah kaum muslimin. Makanya kita harus berjuang tegas, keras untuk mempertahankan eksistensi hadis Rasulullah SAW sebagai sumber ajaran Islam. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. No discuss. Tidak ada diskusi dalam hal ini. Sumber saya Al-Quran dan hadis. Ya, hadis adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul, disetujui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang boleh meragukan akan eksistensi sumber referensi hadis Rasul SAW sebagai sumber hukum. Ini hati-hati para ikhwan. Itu adalah hadis yang kedua yang berkaitan dengan metodologi dakwah salaf, yaitu kesatuan sumber referensi. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Maka saya pesan, boleh saja dia baca buku-buku orang kafir misalkan, tetapi tidak perlu dia mengambil quotes penting. Cukup ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai jalan hidup atau petunjuk jalan hidup dia. Dan Allah sudah menjamin
Siapa yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber referensi, maka dia pasti selamat, jauh dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 1, 2, 3, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran dan hadis, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Kata ahli tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Dhaminallah," Allah menjamin, barang siapa yang mengikuti petunjuknya, lam yadhilla fid dunya wa lan yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia, pasti ada solusi dan solusinya pasti terbaik, dan tidak akan ada sengsara di akhirat. Saya beri contoh misalkan, ini contoh-contoh ini memudahkan apa yang saya sampaikan ya, karena ini kan konsep, metode, harus banyak contoh agar dipahami. Contoh misalkan, ada seorang ibu, saya pernah ditanya oleh seorang anak, ada seorang ibu bertanya, seorang anak bertanya kepada saya, "Ustadz, ibu saya bilang begini, itu hukum waris hanya berlaku di Arab saja, nggak cocok di sini." Ini contoh, ya. Makanya dari tadi kita tekankan bahwasanya referensi hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah. Hati-hati gerakan-gerakan yang mulai muncul untuk mempertanyakan eksistensi dari referensi hukum ini, validitas dari referensi hukum ini. Dengan cara apa? Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Kenapa ucapannya selalu wahyu? Dia mengatakan Al-Quran adalah produk sastra Arab, bukan wahyu dari Allah. Itu ada tujuan, bukan hanya sekedar iseng. Paham maksud saya? Ya. Dan ingat sekali lagi, agar kita semangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakini baik-baik selalu bahwa petunjuk Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis pasti ujungnya kebaikan. Dunia akhirat pasti ujungnya kebaikan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ketiga, tauhid masdaril fahm, penyatuan sumber memahami dalil. Kekisruhan yang terjadi di tengah masyarakat di zaman sekarang, salah satu penyebabnya adalah tidak satu dalam mengambil pemahaman terhadap dalil. Saya beri contoh. Anda pernah ditangkap di Indonesia seorang nabi palsu, lalu diwawancarai masuk TV. Ya, di Indonesia itu mantap ya. Nabi palsu masuk TV. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Padahal menurut hukum Islam apa? Dipancung lehernya. Ini masuk TV, ditanyain. Kalau kita umat Islam, ada Nabi Muhammad SAW dan wahyu beliau Al-Quranul Karim. Kamu wahyunya apa? Kata si Nabi palsu, ada. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada rasul. Nabi Muhammad SAW rasulnya orang Arab, kami rasulnya orang Asia, saya orang Indonesia. Lihat, pakai ayat Quran itu. Kelirunya pada apa? Pemahaman. Kekisruhan yang terjadi di tengah masyarakat sekarang adalah akibat pemahaman terhadap dalil yang ada. Akibat pemahaman terhadap dalil yang ada. Contoh misalkan, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka berarti dia kafir. Sebagian orang yang suka mengkafirkan, yang sering ngomong taghut, taghut, padahal dia tidak paham taghut, akhirnya mengatakan bahwasanya siapa saja yang tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia kafir. Karena dia kafir, pemimpinnya kafir, rakyatnya yang ikut kepada pemimpin tersebut juga kafir.
Apa praktek di lapangan? Bom. Apa praktek di lapangan? Jamret. Saya pernah ke sebuah daerah di Indonesia. Dia katakan, Ustadz, di sini banyak penjamretan. Ibu-ibu dijamret emasnya, kalungnya, dan yang menjamret jenggotan, celana di atas 2 mata kaki. Mengapa demikian? Karena dia memahami ayat tadi. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Karena pemimpinnya tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, kafir. Rakyatnya yang setuju ikut kafir. Berarti harta-harta ente semua itu halal sebagai harta fai. Saya boleh ambil handphone ente, nyopet. Bahkan itu termasuk jihad. Jihad, bro. Dan ini kejadian nyata. Karena dianggap harta fai. Lihat, pemahaman bermasalah. Pemahaman terhadap ayat tersebut bermasalah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang dibawakan oleh penulis di sini agak panjang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub, hati bergetar dari nasihat tersebut. Wa dzarafat minhal uyun, mata berlinang air mata akibat nasihat tersebut. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan dia adalah nasihat orang yang ingin meninggalkan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Ini wasiat. Ini yang saya akan sampaikan nanti malam di Masjid Solehawa di Ceger. Wasiat Nabi sebelum wafat. Banyak sekali wasiat Nabi, dan sangat ironis sekali, sebagian besar wasiat tersebut ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau bapak kita nih berwasiat, wasiat itu kan pesan penting orang yang sebelum meninggal agar dilakukan setelah dia meninggal. Ya, baik. Kalau bapak kita berwasiat, kita akan sangat perhatian. Ini bukan hanya sekedar bapak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak sempurna iman kita kecuali bersyahadat dengannya. Baik, kita lanjutkan. Maka wasiatkanlah kepada kami. Kata Rasul SAW, usikum, aku wasiatkan kepada kalian, bitaqwallah, bertakwa kepada Allah, wassam'i wat ta'ah, mendengar dan taat. Perhatikan baik-baik, dengar dan taat. Kepada siapa? Pemimpin. Selama dia muslim, dengarkan, taati. Selama dia muslim, tidak memerintahkan kepada maksiat. Kalau dizalimi bagaimana? Solusinya diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendapatkan pemimpin yang zalim adalah isma' wa ati', dengarkan, taati. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun memukul punggungmu atau mengambil hartamu, dengarkan, taati selama muslim dan tidak memerintahkanmu kepada maksiat. Dengarkan, taati. Ustaz, capek kita Ustaz, bagaimana caranya? Rasul SAW sudah memberikan solusi. Kata beliau, tu'adduna alladhi alaikum wa tas'aluna Allah lakum, yang artinya tunaikan tugas kalian sebagai rakyat. Apa tugas kita sebagai rakyat? Dengarkan, taati selama muslim, selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Dengarkan, taati. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, lalu hak kami bagaimana Ustaz? Hak kami adalah berdoa kepada Allah yang merupakan hak kalian. Siapa pengatur alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi yang logis, solusi yang masuk akal. Cuma kadang-kadang manusia mencari sendiri solusinya, tidak sabar. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Antum mungkin lihat di media sosial bagaimana peperangan terjadi.
Mau seperti itu kita? Wallahi keamanan diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum minta makan, sebelum minta minyak goreng. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Aman dulu Pak, baru setelah itu, dan berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Hati-hati para ikhwah, jangan sampai kenikmatan ini, nikmat ngaji, nikmat duduk di majelis ilmu, nikmat sholat berjamaah, nikmat sholat Jumat, nikmat mau masuk Ramadan, nikmat luar biasa. Dan rasakan nikmat Allah kelak. Sesudah 2 tahun pandemi kita semua terbatas. Bagaimana kita mudahnya untuk mengerjakan sholat tarawih. Nikmat Allah. Jangan dirubah, jangan mau ikut-ikutan untuk menghancurkan negeri ini. Ya, berdoa kepada Allah SWT. As-sam'u wa ta'ah, dengar, taati. Dan ingat tadi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yang mengikuti ini pasti ujungnya baik. Jangan pakai akal, perasaan, ya. Kebanyakan orang, nggak mungkin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mungkin pemberontakan menghantarkan kepada kebaikan daripada sebelumnya. Sejarah membuktikan, dan sejarah tidak akan pernah bohong. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari negeri Ethiopia berkulit hitam, itu adalah ajaran kita dan kita bawa itu. Ini tidak ada agenda politik sama sekali. Ini agama saya, ini keyakinan saya yang akan saya berhadapan dengan Allah dengannya. Saya akan berhadapan, berdiri di hadapan Allah dengannya. Ditanya, bagaimana kamu mempraktekkan hadis ini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya saya katakan tadi, para pendakwah jujur. Kalian akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dihadapkan oleh Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Apalagi sampai gara-gara ceramah kita tertetes darah. Satu darah tertetes itu akan ditanggung oleh seorang yang memprovokasinya. Sebagaimana Qabil mencontohkan pembunuhan pertama di atas muka bumi, maka semua pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi tanpa kebenaran, Qabil bertanggung jawab atasnya sampai hari kiamat. Hati-hati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam kelapangan saat dihisap kelak di hari kiamat, selama dia tidak ada hubungannya, kaitannya dengan darah yang haram untuk diteteskan. Ini agama, ini keyakinan kita, ini dakwah salaf. Entah apa saja orang bilang, penjilatlah, urusan ente. Itu tanggung jawab ente kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita, urusan kita berusaha mempraktekkan hadis ini baik-baik. Selama muslim, selama tidak memerintahkan kepada maksiat, maka as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah, yang berwenang, yang memiliki kekuasaan. Dan tidak logis para ikhwah. Anggap ada orang 1 juta memiliki pengikut 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, nggak ada senjata, mau ngelawan tentara yang bersenjata lengkap, mati konyol namanya. Paham? Paham maksud saya para ikhwan?
Ini tidak benar. Selama muslim, selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup dari kalian akan melihat perselisihan begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifah rasyid yang diberi petunjuk sepeninggalku. Ini inti pendalilannya. Menyatukan memahami Al-Quran dan hadis, yaitu berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Dari mulai para khalifah, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah dalil yang ketiga yang berkaitan dengan metodologi dakwah salaf, yaitu tauhid masdaril faham, penyatuan sumber pemahaman, memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Saya akan memberikan contoh bagaimana para ulama bersandar kepada pemahaman para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ulama Islam abad kedua Hijriah, bersandar kepada pemahaman para sahabat. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i dari Abdullah bin Muhammad bin Harun, beliau bercerita, sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iyya yaqulu bi Makkah. Aku pernah mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata di kota Mekah, saluni amma syi'tum ukhbirukum min kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan menarik. Kata Imam Syafi'i ketika di Mekah, silahkan kalian bertanya kepadaku sekehendak kalian, apa saja permasalahannya, aku akan beritahukan kepada kalian jawabannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Syafi'i ini pantas beliau berkata seperti itu, karena beliau seorang alim. Ayo tanya, siapa yang ingin bertanya, maka aku akan jawab dengan Al-Quran hadis. Maka ini pelajaran bagi kita, kalau bukan alim jangan menjawab. Dan ini sering terjadi di media sosial. Ada komentar dari status seorang ustadz, komentar, kemudian bertanya, ustadz apa hukumnya kalau begitu begini? Kemudian ada nongol netizen, ya, kemudian mengatakan, ustadz izin ikut menjawabkan. Enggak, yang berilmu saja menjawab, agar tidak ada kekacauan. Nanti ketika si ini yang menjawab dan dia bukan orang yang berilmu, akhirnya ribut di sini. Akhirnya nasihat si ustadz di statusnya tidak akan diterima ataupun bias karena ribut di sini. Paham maksud saya? Dan ini kita harus jelaskan. Kenapa kata kita di zaman media sosial? Sekarang TV analog saja mau dihabiskan. Semuanya sekarang TV digital. Di zaman media sosial, itulah zaman kita sekarang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Makanya beliau mengatakan, silakan kalian tanya kepadaku apa saja yang kalian kehendaki. Aku akan beritahukan jawabannya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lalu ada seorang berkata, aslahakallah ma taqulu fil muhrimi qatala zanburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada engkau wahai Imam Asy-Syafi'i. Dan ini termasuk adab seorang bertanya. Makanya sering kita kalau di Madinah, ya, ada majelis ilmu seperti ini, kemudian ada pertanyaan dibacakan oleh penanya, diawali dengan ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau wahai syekh. Ini adab seorang penuntut ilmu. Ini di majelis ilmu ataupun juga WhatsApp pribadi. Kadang-kadang nggak salam, nggak apa. Ustaz, apa hukumnya ini, Ustaz? Nggak salam, nggak apa, subhanallah. Ya,
nggak memperkenalkan diri. Bahkan saya sering bertanya, mohon maaf ini dari siapa, di mana, agar kita tahu dengan siapa kita berhadapan, dari mana orang ini. Mungkin juga kadang-kadang bisa menjawab dengan jawaban yang strateginya lain juga, dan seterusnya. Nah ini perhatikan ya para ikhwah. Kemudian semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau, wahai imam. Apa pendapat engkau tentang al-muhrim qatala zamburan, seorang yang sedang berihram membunuh lalat. Membunuh apa? Lalat yang menyengat. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Kemudian beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kalian, ambillah. Tentunya dalam Al-Quran nggak ada hukum orang berihram kalau membunuh lalat, nggak disebutkan. Tapi ada sebuah kaidah besar, apa yang merupakan ajaran Rasulullah SAW maka ambillah. Nah, ini bagaimana beliau bersandar kepada Al-Quran dan hadis di dalam sebuah permasalahan, dan bersandar kepada pemahaman yang satu, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ustaz, Imam Syafi'i itu masuk tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Ada yang mengatakan beliau adalah tabi'ut tabi'in, ada yang mengatakan beliau tabi'ul atba', generasi keempat, meskipun beliau di abad kedua Hijriyah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh bagaimana para ulama terdahulu bersandar dengan satu referensi hukum, kemudian memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang satu, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, cukup kiranya, sudah 1,5 jam saya berbicara tentang, tidak terasa ya, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan 40 hadis dari kitab Al-Arba'una Haditsan An-Nabawiyah fi Minhajid Da'wah As-Salafiyah. 40 hadis yang dikumpulkan di dalam atau tentang dakwah salaf. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Sebelum pertanyaan, mungkin panitia masjid ingin menyampaikan pengumuman. Mungkin pengumumannya mau nikah lagi atau gimana, nggak tahu gitu ya. Syukran Ustaz atas. Masalahnya ini bujang nih. Masya Allah. Penyampaiannya ternyata saya ucapkan jazakallah Ustaz. Karena tidak terasa kita 3 tahun. Pada waktu itu malam Senin mau ceramah di sini, qadarullah tanggal 24, jatuh hari Jumat kalau tidak salah. Kita ditutup masjid ini, yang akhirnya Ustadz langsung berangkat pulang Ustadz ya. Ternyata Sabtu Minggu Senin itu malam Senin mau berceramah sini. Kurang beberapa hari, 3 tahun, tidak terasa umur kita sudah hampir habis 3 tahun itu kemarin. Jadi dalam hal ini saya ucapkan jazakallah, bisa kembali lagi di Masjid Nurul Iman Ustadz. Kemudian saya perkenalkan diri, nama saya Sofyan, pengurus Masjid Nurul Iman. Kemudian jomblo gitu. Jomblo, ntar Ustadz. Ada stok kan. Kemudian tadi yang kami berikan amplop itu kami terlibat di sana sebagai penanggung jawab panitia pembebasan tanah yang kurang lebih 669 meter yang berada di samping Masjid Syekh Burhanuddin, tepatnya di Jalan Pahlawan, kurang lebih di belakang Kunsal itu. Kemudian Bapak dan Saudara, barangkali ada teman sahabat yang mau mendermakan hartanya, kebetulan kami lagi butuh sekali untuk pembebasan tanah tersebut yang kurang lebih, yang semestinya 5 miliar yang kita bayar, ternyata hanya dibebaskan, dia wakaf 2 miliar, hanya kita membayar 3,2 miliar kurang lebih. Jadi untuk itu kami mengajak kepada Bapak untuk berpartisipasi, mensisihkan sebagian rezeki Bapak untuk pembebasan tanah Pondok Tahfidz Hidayah Quran yang dipimpin oleh Ustadz Kamil sebagai mudir. Kemudian panitia pelaksana Saudara Ustadz Aldi Ferdian. Jadi itu yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala Bapak semua
dan ladang pahala kita semua. Kemudian nanti sore insya Allah pada maghrib kalau tidak ada halangan, Ustaz Maududi Abdullah Hilce akan menyampaikan kajian di sini. Mudah-mudahan mereka tidak ada halangan. Kami harapkan bisa hadir kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ustaz. Mohon maaf sekali lagi apa yang tadi Pak Ustaz bilang, jomblo, qadarullah. Selama 2 tahun Ustaz tuh nggak ada ceramah di sini. 3 tahun sampai istri saya 2 meninggal juga tahu. Insya Allah yang ketiga mau nyari lagi, sekaligus 3 kali, mudah-mudahan. Apaan, muat. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak semua. Sekali lagi kita niatnya ikhlas beramal. 1 peser pun kalau kita ikhlas dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, barangkali ada tanya jawab. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga abang kita, Bang Sufyan, segera diberikan pendamping. Karena kalau lama-lama berbahaya. Dan laki-laki tidak ada masa iddah. Ada beberapa riwayat para sahabat pagi meninggal istrinya, sore sudah nikah lagi. Kalau perlu sekarang tuh kalau ada. Baik. Kemudian masalah harta yang disampaikan tadi, maka kita harus paham baik-baik bahwa seorang muslim hartanya yang hakiki adalah yang dia jalankan di jalan Allah. Sudah ada yang bahasa saya mungkin agak kasar ya, yang menampak-nampakkan, memamer-mamerkan kekayaan, dan itu di frame di media sosial kita, dan itu ditonton oleh anak-anak kecil. Saya punya santri, pas angkatan keempat ini, salah satu wawancara ketika kita wawancarai para calon santri, mereka mengatakan, apa cita-citamu? YouTuber. Karena dia di frame oleh media sosial yang dia lihat melalui handphonenya, terutama alumni SD COVID ya, pada masa COVID, mereka kan sangat dekat dan sangat erat dengan handphone dan media sosial. Yang dilihat anak-anak muda umur belasan, umur 20-an sudah megang duit miliaran, ratusan miliar, punya rumah megah, mobil mewah, itu yang dinampakkan. Dan manusia sangat terpengaruh dengan mata, melalui mata dan telinga. Manusia itu makhluk yang sangat terpengaruh dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Maka saya nasihatkan, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berkata, mali, hartaku. Kata Rasul SAW, malaka min malik illa ma akalta fa'afnait, au labista fa'ablait, au tasaddaqta fa'amdait. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang kau miliki kecuali yang engkau makan dan dia akan jadi kotoran, yang engkau pakai dan dia akan rusak, dan yang engkau jalankan itulah yang tersisa. Kalau seandainya ada orang memamerkan harta sambil membuat konten video atas pemameran harta tersebut, lalu dia mati, apa yang terjadi? Maka tidak akan pernah bisa dibawa harta tersebut sama sekali. Tidak akan pernah bisa dibawa harta tersebut sama sekali. Yang dibawa adalah harta yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harta yang sebenarnya. Adapun yang kita miliki sekarang, rumah, mobil, motor, dan semua yang kita miliki, itu adalah milik ahli waris. Milik ahli waris. Kapan kita mati nih? Sekarang mati, ahli waris. Maka berbahagialah yang bisa meletakkan hartanya di jalan Allah. Berbahagialah yang membangun masjid, berbahagialah yang membangun lembaga-lembaga pendidikan. Itu modal dasar seorang muslim untuk bisa berhadapan kelak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, kita di dalam agama Islam jika ingin bersedekah tidak dibatasi dengan jumlah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah.
Yang artinya bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan setengah kurma. Bersedekah dengan setengah kurma, berapa harganya? Enggak ada. Rasulullah SAW kenapa menyebutkan setengah kurma? Itu bentuk menunjukkan kepada walaupun hanya sangat sedikit sekali. Dan ada cerita menarik yang menjadi sejarah, dan saya katakan tadi sejarah tidak pernah bohong. Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke kota Madinah, beliau tinggal di kota di Kuba, yang itu adalah yang ditinggali oleh keturunan Bani Salimah. Kemudian beliau di situ mengerjakan sholat beberapa hari, lalu pergi ke kota Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibiarkan ontanya memilih tempat untuk dijadikan masjid. Setelah ontanya turun di situ, maka kata Rasulullah SAW, inilah yang akan dijadikan masjid. Innaha ma'murah, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanah itu dimiliki oleh Bani Najjar, keturunan An-Najjar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada keturunan An-Najjar, "Thaminuni ya Bani Najjar." Wahai Bani Najjar, hitung ini harganya berapa, saya akan beli. Saya akan beli. Kata Bani Najjar, tidak, kami akan hadiahkan ini. Coba lihat, dari mulai 14 abad yang lalu itu disolati sampai sekarang. Berapa banyak yang sholat di situ? Berapa banyak aliran-aliran pahala terus. Ini orang cerdas tuh begitu. Orang cerdas begitu, apalagi tidak dibatasi dengan jumlah yang banyak, yang sedikit. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerdaslah dengan harta, karena harta yang dimiliki bukan harta yang kita akan bawa kelak di hari kiamat, kecuali yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, tugas saya selesai ya. Ngompor-ngomporin jamaah ya. Baik. Disampaikan tadi bahwa Kabil pelaku pembunuhan pertama akan menanggung dosanya karena dia yang memberi contoh yang pertama kalinya. Dikaitkan dengan surat Fatir ayat 18, dan orang yang berdosa tidak akan mengikul dosa orang lain. Bagaimana ini cara menyatukannya? Sebelumnya Kabil menanggung dosa seluruh pembunuhan yang tidak benar karena dia mencontohkan pembunuhan yang tidak benar pertama kali. Itu berdasarkan hadis Rasul. Hadisnya berbunyi begini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. La tuqtal nafsun zulman illa kana ala bni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwalu man sannal qatl. Tidaklah ada jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama akan menanggung dari darahnya tersebut. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Itu hadis sahih. Lalu bagaimana dengan menyatukan dengan ayat yang berbunyi, itu hadis tadi, hadis Qabil, ayat yang berbunyi la taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya apa? Ini pelaku dosa. Misalkan anak melakukan dosa, apakah orang tuanya memikul? Tidak, kecuali kalau orang tuanya yang juga lalai terhadap anak tersebut. Anak murtad, keluar dari agama Islam, apakah yang memikul dosa orang tuanya? Tidak, kecuali kalau orang tuanya juga lalai dalam berpindahnya agama seorang anak, dia akan memikulnya, karena orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Berarti kan ada semacam pertentangan antara hadis Qabil dengan hadis ini. Yang satu bahwa Qabil menanggung darah yang diteteskan tanpa kebenaran, sedangkan ayat ini mengatakan bahwa seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka kita katakan tidak ada pertentangan. Yang hadis Qabil mengatakan bahwasanya Qabil akan menanggung semua darah yang diteteskan tanpa kebenaran, pembunuhan dengan kezaliman. Kenapa? Karena dia yang mencontohkan. Siapa yang mencontohkan, maka dia akan menanggung, karena dia ada semacam andil padanya. Paham maksud saya? Sedangkan yang ini, kalau orang tua anak berzina, apakah orang tuanya menanggung? Tidak dong.
kecuali orang tuanya ada semacam kelalaian terhadap anaknya, maka dia akan kecipratan. Tetapi menanggung dosa tidak. Paham? Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Allahu a'lam. Taat kepada organisasi dan ormas apa juga termasuk taat kepada pemimpin? Iya, semua yang ada kepemimpinan, suami pemimpin paling kecil, kemudian naik ke atas orang tua bagi anak, suami bagi istri, orang tua bagi anak, guru bagi murid, pemerintah bagi rakyatnya, kemudian pemimpin organisasi, pemimpin perkumpulan tertentu bagi anggotanya, wajib ditaati. Syaratnya dua tadi, apa? Muslim, kemudian tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, wallahu a'lam. Saya mau bertanya mengenai zakat harta. Alhamdulillah saya baru membeli rumah dari uang pesangon. Tahun lalu saya Ramadan, uang tersebut sudah saya keluarkan zakat hartanya karena sudah hisab, sudah nisab. Pertanyaan saya, apakah rumah yang saya beli tersebut harus dihitung zakat hartanya tahun ini? Maka jawabannya tidak. Tidak ada zakat pada budak, tidak ada zakat pada kuda, tidak ada zakat pada aset. Zakat hanya pada komoditi-komoditi yang sudah ditentukan dalam syariat Islam, seperti emas, perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat hewan, dan seterusnya, yang sudah ditentukan dalam agama Islam melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan sampai memainkan hukum Allah demi terhindar dari zakat. Misalkan ini dia ada uang, kalau dihitung dia sampai nisab dan wajib zakat tahun ini, agar dia tidak terkena zakat, dia belikan aset, dia belikan mobil, dia belikan tanah agar tidak terkena zakat. Nah, ini main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tidak ada mobil mewah, tanah, rumah, kecuali jika barang-barang tersebut diperjualbelikan. Satu lagi yang berkaitan dengan penjualan rumah. Misalkan nih, saya punya rumah, saya jual harganya 1 miliar. Apakah ada zakat? Maka jawabannya, setelah rumah terjual, lalu saya dapat 1 miliar, saat itu tidak ada zakat. Kapan ada zakatnya? Setelah melalui satu haul, 1 tahun. Itu pun kalau duitnya masih ada. Kalau duitnya habis buat nikah 3, ya sudah nggak ada. Nggak ada zakat atasnya, paham ya? Allah Allah. Karena saat ini rumah tersebut belum bisa kami tinggali, saat ini masih mencari nafkah di Jakarta dan masih mengontrak. Rencana rumah tersebut akan kami kontrakkan, tapi sementara waktu belum bisa yang dikontrakkan karena baru 90% jadi. Ini sudah saya jawab tadi. Wallahu a'lam. Nah. Saya mau bertanya, apakah benar hadis itu tidak sampai sahih derajatnya, dan benarkah hadis yang tentang kutitipkan kepadamu Al-Quran dan dzurriyyatku, dan ini lebih sahih karena dari riwayat Muslim dibandingkan kutitipkan Al-Quran hadis? Dua-duanya sahih, ya, dua-duanya sahih. Kutitipkan Al-Quran dan dzurriyyatku, ya, wa ahli baiti, dua-duanya sahih. Kutitipkan Al-Quran dan sunnahku, dua-duanya sahih. Cuma yang dzurriyyatku, yang ahlu baitku itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian yang Al-Quran dan Sunnah, kitab Allah wa sunnati, tidak akan sesat kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, maka ini tidak disebutkan di dalam kitab-kitab sahih, tetapi hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Dan juga kalau seandainya dianggap tidak sahih, cukup ketika Rasulullah SAW berkata, taraktu fikum amrain ma ini atasamtum bihima kitab Allah. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, yang selama kalian berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Yang pertama kitab Allah, yang kedua wa ahlu baiti.
Kitabullah termasuk di dalamnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena di dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Bukankah ayat Al-Qur'an berbunyi, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul SAW bawa kepada kalian, ambillah. Yang dilarang, maka jauhilah. Wallahu a'lam. Keutamaan membantu kesulitan orang lain, maka akan Allah mudahkan urusannya pada hari kiamat. Apakah hal tersebut berlaku juga apabila membantu non-muslim? Karena kebetulan lingkungan kantor saya mayoritas non-muslim, terkadang mereka meminta bantuan terutama urusan pekerjaan. Lihat saja hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan kesulitan dari kesulitan seorang muslim, apa di situ? Muslim. Maka niscaya Allah akan lapangkan dia dari kesulitan dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Taib. Lalu Ustaz, apakah ada dalil membantu seorang kafir? Maka jawabannya, seorang muslim senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarithu. Masih saja Jibril alaihissalam mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwasanya Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk menjadikan tetangga sebagai ahli waris, karena saking seringnya diberikan perintah untuk berwasiat kepada tetangga. Dan tetangga di sini umum, mau orang muslim mau orang kafir. Intinya boleh kita bermuamalah dengan orang kafir, apapun kekufurannya dan apapun kesyirikannya, selama tidak ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Cukup kiranya, sudah jam 11, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.